Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United berhasil mengalahkan Aston Villa di putaran ketiga Piala FA 2021/22, Selasa tanggal 11 Januari, dini hari WIB. Setan Merah, menang 1-0 di Old Trafford. Gol kemenangan MU dicetak oleh Scott McTominay di menit ke-7. Aston Villa sempat menyamakan kedudukan di menit ke-50, namun gol tersebut dianulir setelah wasit mengecek VAR. Dengan hasil tersebut, The Red Devils berhak melaju ke putaran keempat Piala FA. MU yang tancap gas sejak awal laga langsung mencetak gol di menit ke-7. Scott McTominay menjebol gawang Emiliano Martinez dengan tandukannya usai menyambar umpan Fred. Unggul 1 gol tak membuat Setan Merah aman. Beberapa menit setelah gol McTominay, Oli Watkins mengancam gawang David De Gea, sayang responsnya masih telat. Pada menit 29, Watkins kembali menebar ancaman. Bermula dari kesalahan Victor Lindelof yang gagal mengantisipasi bola, De Gea juga sudah terlalu maju, namun sepakan Watkins hanya menggetarkan mistar gawang. 2 menit berselang, giliran Jacob Ramsey yang menyulitkan pertahanan MU. Sepakan kerasnya dari luar kotak penalti berada tipis di samping tiang karena deflek dari McTominay. Keunggulan 1-0 MU bertahan hingga turun minum. Babak kedua baru berjalan 5 menit ketika Villa berhasil menyamakan kedudukan. Berawal dari tendangan bebas, Danny Ings berhasil menyambar sundulan Ezri Konsa. Namun, gol tersebut kemudian dianulir. Usai mengecek VAR, Ramsey dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap Edinson Cavani dalam proses terciptanya gol. 4 menit berselang, Villa mencetak gol lagi. Watkins berhasil menyambar umpan Ings, namun Ings sudah lebih dulu offside saat menerima umpan terobosan. Villa lebih mendominasi laga selanjutnya, sementara MU coba melawan lewat serangan balik. Kendati demikian, kedua tim punya pertahanan yang rapat. Tak ada lagi gol yang tercipta hingga peluit panjang berbunyi. MU menang dengan skor 1-0 dan berhak melaju ke putaran keempat Piala FA. Bek Manchester United Raphael Varane bertekad memberikan sesuatu yang bisa membuat fans Setan Merah merasa senang pada tahun ini. Performa MU bersama Rangnick belum terlihat memuaskan. Namun, Varane bertekad memberikan yang terbaik di lapangan dan membuat pada penggemar senang. Varane sekarang sudah pulih 100% setelah sempat diganggu cedera. Pemain asal Prancis tersebut mengaku saat ini tengah berada dalam kondisi yang bagus. Untuk itu, Varane ingin mengucapkan terima kasih kepada tim medis dan fisioterapis yang telah membantunya dalam pemulihan cedera. Manajer Manchester United, Ralf Rangnick kembali buka suara mengenai masa depan Edinson Cavani. Ia memastikan sang striker bakal bertahan di Old Trafford hingga musim 2021/22 berakhir. 1 bulan terakhir, Cavani banyak digosipkan akan pindah dari Manchester United. Ini disebabkan kedatangan Cristiano Ronaldo membuat tempatnya di skuad MU mulai tergusur. Salah satu klub yang dirumorkan akan mencaplok Cavani di bursa transfer musim dingin adalah Barcelona. Tim asal Catalunya itu bahkan digosipkan sudah mencapai kesepakatan untuk merekrut sang striker. Namun Rangnick memastikan bahwa kabar itu tidak benar. Saya sudah berbicara dengan dia Cavani, ujar Rangnick kepada MU TV. Rangnick menyebut bahwa ia sudah bicara panjang lebar dengan sang striker. Ia ingin Cavani melanjutkan perjalanannya bersama MU. Hasil pembicaraan itu berbuah positif. Karena Cavani ingin bertahan di Old Trafford. Rangnick menyebut bahwa Cavani benar-benar ingin bertahan di Manchester United. Ia mengaku sangat senang bermain di MU. Ia menyebut sang striker ingin jadi andalan Rangnick, sehingga ia memutuskan untuk tidak pergi dari Old Trafford. Rumor bau bakar Kamara merapat ke Manchester United nampaknya belum akan jadi kenyataan. Sang gelandang dilaporkan tidak jadi direkrut MU di musim dingin ini. Menurut laporan Foot Mercato, Manchester United sudah menghubungi sang pemain. Dari pembicaraan itu didapatkan bahwa Kamara tidak mau pindah di bulan Januari ini. Sang gelandang ingin menyelesaikan sisa kontraknya di Marseille. Ia ingin memberikan yang terbaik hingga akhir musim nanti. Jadi ia memutuskan untuk bertahan 6 bulan lagi sebelum meninggalkan Marseille sebagai free agent. Meski Kamara tidak mau pindah di musim dingin ini bukan berarti MU tidak jadi mengejarnya. Mereka akan kembali mengejarnya di musim panas nanti. Pihak MU menilai Kamara adalah gelandang muda dengan talenta besar. Mereka meyakini sang pemain bakal jadi pemain top di masa depan. Itulah mengapa MU dilaporkan akan mencoba merekrut Kamara di musim panas nanti. Bahkan MU sedang mengupayakan agar bisa mencapai kesepakatan prakontrak dengan sang gelandang.
Sebuah gosip baru beredar mengenai aktivitas transfer Manchester United di musim dingin ini. Setan Merah dilaporkan akan mencoba mendatangkan Denis Zakaria dari Borussia Mönchengladbach. Menurut laporan Sport Italia, bos baru Manchester United, Ralf Rangnick sangat menyukai Zakaria. Ia tertarik memboyongnya ke Old Trafford. Rangnick sudah lama mengamati Zakaria. Ia terkesan dengan bagaimana penampilan sang gelandang di Mönchengladbach. Ia menilai karakteristik permainan Zakaria cocok dengan kebutuhan MU saat ini. Jadi mereka berharap bisa mengamankan jasanya, terutama karena kontraknya akan habis di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, MU sudah mulai bergerak untuk mendapatkan Zakaria. Mereka diam-diam sudah menghubungi perwakilan sang gelandang. Pihak MU sudah mengutarakan ketertarikan mereka untuk merekrut Zakaria. Mereka juga membeberkan rencana mereka bersama sang gelandang nantinya. Pihak MU berharap bisa meyakinkan sang gelandang untuk pindah ke Old Trafford. Mereka ingin mengikat sang gelandang dengan perjanjian prakontrak di musim dingin ini. Spekulasi masa depan Paul Pogba memasuki babak baru. Gelandang Manchester United itu digosipkan tidak jadi pindah ke Real Madrid di musim panas nanti. Menurut laporan Time Sport, Real Madrid awalnya tertarik merekrut Pogba. Namun mereka mundur perlahan dari perburuan sang gelandang. Ini disebabkan Pogba menuntut gaji yang kelewat besar. Belum lagi sang agen meminta komisi yang tidak masuk akal. Itulah mengapa Real Madrid memutuskan mundur dari perburuan Pogba. Mereka fokus untuk mengejar gelandang lain di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Pogba kemungkinan besar akan mudik ke Prancis. Ia akan membela PSG di musim panas nanti. PSG sudah lama meminati jasa Pogba. Mereka tidak akan melewatkan kesempatan merekrutnya sebagai free agent di musim panas nanti. PSG dilaporkan siap berkompromi untuk gaji Pogba, sehingga mereka jadi tim terdepan untuk merekrut sang gelandang. Sebuah manuver akan dibuat oleh Wayne Rooney di bursa transfer musim dingin ini. Manajer Derby County itu dilaporkan ingin meminjam Amad Diallo dari Manchester United. Menurut laporan tersebut, Rooney sangat tertarik memboyong Diallo ke Pride Park. Karena ia menilai Diallo bakal jadi pembeda bagi timnya. Pemain 19 tahun itu memiliki kecepatan dan kemampuan teknik yang di atas rata-rata. Sehingga ia diyakini bisa mendongkrak performa Derby. Itulah mengapa Rooney tertarik untuk meminjamnya dari Manchester United, di mana ia berani memberikan jaminan jam bermain untuk Diallo. Menurut laporan tersebut, kans Rooney untuk memboyong Diallo ke Derby cukup besar. Karena dua pesaing mereka mundur baru-baru ini. Kedua klub itu adalah Feyenoord dan Birmingham City. Kedua tim itu gagal mencapai kata sepakat dengan MU untuk peminjaman Diallo. Sementara Rooney berharap dengan statusnya sebagai legenda MU, ia bisa lebih dimudahkan untuk meminjam sang winger. Sebuah pujian diberikan Ralf Rangnick kepada David De Gea. Ia menilai kiper Manchester United itu selevel dengan kiper top Jerman, Manuel Neuer. Menurut Rangnick, baik De Gea dan Neuer sudah membuktikan kemampuan mereka di bawah gawang. Ia menilai hampir tidak ada kiper yang lebih baik dari dua kiper ini. Saya rasa mereka berdua pasti masuk dalam daftar 5 kiper terbaik di dunia saat ini. Bahkan saya rasa mereka berada di 3 besar. Mereka berdua sama-sama berada dalam kondisi yang bagus. Fisik mereka kuat dan mereka tampil apik di bawah mister gawang. De Gea dan Neuer hampir mirip. Namun ia menilai ada satu kelebihan sang kiper timnas Spanyol itu yang tidak dimiliki Neuer. Ia menilai De Gea lebih mampu mengontrol kondisi di dalam kotak penalti. Sehingga ia dinilai sedikit lebih unggul dari Neuer. Meski performa De Gea tergolong spektakuler, namun musim ini MU minim membuat clean sheet. Ia tercatat hanya membuat 2 clean sheet saja sepanjang musim ini. Situasi ini disebabkan para bek MU performanya cenderung angin-anginan. Sehingga gawang De Gea rawan bobol. Bek Manchester United, Eric Bailly berpotensi cabut dari Old Trafford di musim dingin ini. Sang bek dilaporkan kini jadi incaran AC Milan. Sky Italia mengklaim bahwa Bailly berpotensi pindah ke Italia. AC Milan dilaporkan tertarik menggunakan jasanya. Menurut laporan tersebut, AC Milan saat ini sedang krisis bek tengah. Mereka butuh tambahan tenaga usai Simon Kjaer mengalami cedera. Sang bek mengalami cedera yang sangat serius, sehingga ia absen membela Milan hingga akhir musim nanti. Stefano Pioli dilaporkan terkesima dengan permainan Bailly. Jadi sang bek dinilai bisa jadi solusi yang tepat untuk pengganti Kjaer. Menurut laporan tersebut, AC Milan tidak berencana membeli Bailly. Mereka hanya ingin meminjam sang bek. Ini dikarenakan mereka hanya butuh solusi jangka pendek pengganti Kjaer. Jadi mereka tidak mau keluar uang banyak untuk merekrutnya. Namun Milan tidak menutup kemungkinan untuk mempermanenkan jasa Bailly. Andai sang bek tampil dengan apik selama masa peminjaman tersebut. Sebuah rumor baru datang dari Manchester United. Sang manajer interim, Ralf Rangnick memutuskan untuk mengubah status Mason Greenwood di skuad Setan Merah. Greenwood merupakan salah satu pemain muda top didikan Akademi Manchester United.
Ia sudah 2 tahun bermain di tim utama MU, di mana perlahan tapi pasti ia mulai jadi pemain inti. Di usianya yang masih menginjak 20 tahun itu, Greenwood disebut-sebut sebagai pemain yang tidak tergantikan di MU. Ia dinilai bakal jadi pemain masa depan Setan Merah. The Guardian mengklaim bahwa Rangnick tidak sepakat dengan status itu. Ia menilai Greenwood tidak tersentuh di Manchester United. Menurut laporan tersebut, Greenwood tidak akan jadi anak emas di Manchester United. Karena ia dinilai cukup stagnan. Sang penyerang sudah lama tidak mencetak gol. Ia terakhir kali mencetak gol di bulan Oktober yang lalu. Selama melatih MU, Rangnick menilai performa Greenwood jauh dari kata memuaskan. Jadi ia bisa dicoret dari skuad MU dalam waktu dekat. Menurut laporan tersebut, Rangnick bakal sadis dengan Greenwood. Sang pemuda dikabarkan bisa dijual di bursa transfer nanti. Rangnick ingin Greenwood menunjukkan perkembangan dalam permainannya. Ia ingin sang pemuda menunjukkan bahwa ia layak menjadi pemain Manchester United. Jika performanya hanya begitu-begitu saja tanpa perkembangan, Rangnick tidak segan-segan untuk menjualnya di bursa transfer.